Seorang mayoret, gerakannya harus tepat, langkahnya harus kompak, ekspresinya harus percaya diri. Tapi ada satu momen yang membuat suasana berubah. Sebuah tongkat dilempar ke udara. Penonton menunggu 1 detik, 2 detik, dan gagal ditangkap. Tongkat jatuh. Sekilas mungkin terlihat seperti kesalahan kecil. Tapi kalau terjadi di depan ratusan, bahkan ribuan orang, kesalahan 1 detik itu bisa menjadi bagian paling diingat dari seluruh pertunjukan. Dan yang menarik, justru bukan cuma kegagalannya, ada mayoret yang aksinya luar biasa cantik, ada yang gerakannya sangat percaya diri, ada yang hampir kehilangan keseimbangan, bahkan ada momen yang membuat penonton bertanya, ini memang bagian dari atraksi atau benar-benar hampir gagal? Mayoret bisa menjadi pusat perhatian. Seorang mayoret, gerakannya harus tepat, langkahnya harus kompak, ekspresinya harus percaya diri. Tapi ada satu momen yang membuat suasana berubah. Sebuah tongkat dilempar ke udara. Penonton menunggu 1 detik, 2 detik, dan gagal ditangkap. Tongkat jatuh. Sekilas mungkin terlihat seperti kesalahan kecil. Tapi kalau terjadi di depan ratusan, bahkan ribuan orang, kesalahan 1 detik itu bisa menjadi bagian paling diingat dari seluruh pertunjukan. Tetapi konsekuensinya juga sama. Ketika ada kesalahan, mayoret juga bisa menjadi orang pertama yang terlihat. Mayoretnya tetap harus melanjutkan pertunjukan. Musik tidak berhenti hanya karena tongkat jatuh. Barisan tidak berhenti, penonton juga tidak menunggu. Jadi setelah melakukan kesalahan, seorang mayoret harus segera kembali ke ritme. Dan justru disitulah mental seorang performer diuji. Ada juga hal lain yang sering membuat penampilan mayoret menjadi bahan pembicaraan, penampilannya. Karena mayoret berada di posisi paling depan, wajah, kostum, ekspresi, dan gaya berjalan. Mereka otomatis lebih mudah diperhatikan. Tidak jarang komentar penonton kemudian berubah dari membahas drum band menjadi membahas mayoretnya. Mayoret yang cantik bukan berarti tidak boleh melakukan kesalahan. Mayoret yang jago juga bukan berarti setiap lemparan pasti berhasil. Karena mereka manusia. Ada saatnya konsentrasi sedikit terganggu. Ada saatnya posisi tubuh tidak sempurna. Ada saatnya tongkat melenceng. Dan justru kesalahan kecil seperti itu membuat pertunjukan terasa manusiawi. Masalahnya, Internet punya ingatan panjang. Satu momen gagal bisa direkam, diposting, diputar ulang, diperbesar, diberi musik, kemudian masuk kolom komentar yang tadinya hanya satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi kontroversi. Kalau seorang mayoret gagal menangkap tongkat, apakah pertunjukannya otomatis jelek? Belum tentu, karena kita harus melihat keseluruhan penampilan. Apakah dia langsung panik atau tetap tenang? Apakah barisan ikut kacau atau pertunjukan tetap berjalan? Kalau dia berhasil mengambil kembali tongkat dan melanjutkan koreografi. justru itu bisa menjadi nilai tersendiri. Karena performer profesional bukan hanya orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang tahu bagaimana melanjutkan pertunjukan ketika kesalahan terjadi. Momen seperti itu membutuhkan kontrol tubuh yang luar biasa. Karena mereka harus tetap terlihat percaya diri, meskipun dalam sepersekian detik tubuh hampir kehilangan kendali. Kalau kita melihat sebuah video mayoret hanya selama beberapa detik, kita mungkin berpikir, cuma lempar tongkat. Padahal mungkin di belakangnya ada latihan berhari-hari. Ketika seorang mayoret terlihat cantik, komentar biasanya langsung ramai. Tapi jangan sampai kita menganggap kecantikan adalah satu-satunya alasan dia menarik. Sekarang bayangkan lagi, tongkat dilempar berputar. Mayoret melihat ke atas, tangannya bersiap. Tongkat mulai turun, dan gagal. Tapi bukannya berhenti, dia langsung mengambilnya. Kembali ke posisi, mengikuti musik, dan melanjutkan. Penonton pun mulai bertepuk tangan. Karena terkadang, cara seseorang bangkit setelah gagal jauh lebih menarik daripada keberhasilannya. Cuma lempar tongkat. Padahal mungkin di belakangnya ada latihan berhari-hari. Ketika seorang mayoret terlihat cantik, komentar biasanya langsung ramai. Tapi jangan sampai kita menganggap kecantikan adalah satu-satunya alasan dia menarik. Sekarang bayangkan lagi, tongkat dilempar berputar.
Mayoret melihat ke atas. Tangannya bersiap. Tongkat mulai turun. Justru itu bisa menjadi nilai tersendiri. Karena performer profesional bukan hanya orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang tahu bagaimana melanjutkan pertunjukan ketika kesalahan terjadi. Momen seperti itu membutuhkan kontrol tubuh yang luar biasa. Karena mereka harus tetap terlihat percaya diri meskipun dalam sepersekian detik tubuh hampir kehilangan kendali. Kalau kita melihat sebuah video Mayoret hanya selama beberapa detik, kita mungkin berpikir, Belum tentu, karena kita harus melihat keseluruhan penampilan. Apakah dia langsung panik atau tetap tenang? Apakah barisan ikut kacau atau pertunjukan tetap berjalan? Kalau dia berhasil mengambil kembali tongkat dan melanjutkan koreografi. Internet punya ingatan panjang. Satu momen gagal bisa direkam, diposting, diputar ulang, diperbesar, diberi musik, kemudian masuk kolom komentar yang tadinya hanya satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi kontroversi. Kalau seorang Mayoret gagal menangkap tongkat, apakah pertunjukannya otomatis jelek? Mayoret yang jago juga bukan berarti setiap lemparan pasti berhasil. Karena mereka manusia, ada saatnya konsentrasi sedikit terganggu. Ada saatnya posisi tubuh tidak sempurna. Ada saatnya tongkat melenceng. Dan justru kesalahan kecil seperti itu membuat pertunjukan terasa manusiawi. Masalahnya, dan justru disitulah mental seorang performer diuji. Ada juga hal lain yang sering membuat penampilan Mayoret menjadi bahan pembicaraan, penampilannya. Karena Mayoret berada di posisi paling depan, wajah, kostum, ekspresi, dan gaya berjalan. Mereka otomatis lebih mudah diperhatikan. Tidak jarang komentar penonton kemudian berubah dari membahas drum band menjadi membahas Mayoretnya. Mayoret yang cantik bukan berarti tidak boleh melakukan kesalahan. Tetapi konsekuensinya juga sama. Ketika ada kesalahan, Mayoret juga bisa menjadi orang pertama yang terlihat. Mayoretnya tetap harus melanjutkan pertunjukan. Musik tidak berhenti hanya karena tongkat jatuh. Barisan tidak berhenti, penonton juga tidak menunggu. Jadi setelah melakukan kesalahan, seorang Mayoret harus segera kembali ke ritme.